Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefiani Umi Awawlidina, NIM 2123T1635. Saya di sini akan menjelaskan komunikasi data dan jaringan. Komunikasi data adalah pertukaran data antara dua perangkat melalui beberapa bentuk media transmisi seperti kabel kawat. Jaringan komputer adalah sesuatu peran yang sangat penting. Sistem komunikasi yang terdiri dari kombinasi dari hardware, peralatan fisik, dan perangkat lunak program. Karakteristik dari sistem komunikasi data yaitu pengiriman, akurasi, ketepatan waktu, dan jitter. Selanjutnya, jenis komunikasi data yaitu yang pertama infrastruktur terestrial, yaitu akses menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk membangun infrastruktur terestrial membutuhkan biaya yang tinggi dan kapasitas bandwidth yang terbatas. Biaya yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. Selanjutnya, yang kedua yaitu melalui satelit. Akses menggunakan satelit membutuhkan waktu yang lama untuk berlangsung proses komunikasi. Dikarenakan adanya gangguan karena radiasi gelombang matahari, sun outage, yang terjadi paling parahnya setiap 11 tahun sekali. Selanjutnya yaitu karakteristik komunikasi data. Yang pertama pengiriman, sistem harus mengirimkan data ke tujuan yang sesuai. Yang kedua akurasi, sistem harus memberikan data yang akurat. 3. Ketepatan waktu, sistem harus mengirimkan data pada waktu yang tepat. Keempat, jitter, mengacu pada variasi waktu kedatangan paket, adalah keterlambatan yang tidak merata dalam pengiriman paket audio atau video. Sistem komunikasi data mempunyai 5 komponen. Yang pertama pesan, yaitu informasi atau data untuk dikomunikasikan, termasuk teks, angka, gambar, audio, dan video. Yang kedua pengirim adalah perangkat yang mengirimkan pesan data berupa komputer, workstation, headset telepon, kamera, video. Ketiga penerima, yaitu perangkat yang menerima pesan berupa komputer, workstation, headset telepon, dan televisi. Yang keempat, media transmisi adalah jalur fisik di mana pesan berjalan dari pengirim ke penerima. Contoh media transmisi yaitu kabel twisted pair, kabel koaksial, kabel serat optik, dan gelombang radio. Yang terakhir yaitu protokol, adalah seperangkat aturan yang mengatur komunikasi data, yaitu kesepakatan antara perangkat yang saling berkomunikasi. Tanpa protokol, dua perangkat mungkin akan terhubung tapi tidak dapat berkomunikasi. Contoh, orang yang berbicara Perancis tidak dapat dipahami oleh orang yang berbicara bahasa Jepang. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Media transmisi data yaitu diperlukan suatu media seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer. Untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal, wired, serta wifi, wireless, atau nirkabel. Kabel atau wired digunakan untuk melakukan proses transmisi data, seperti kabel pilin, koaksial, dan serat optik. Yang pertama kabel pilin, yaitu UTP wired atau yang biasa dikenal dengan unshielded twisted pair. Kabel ini biasa digunakan untuk melakukan transmisi melalui jaringan komputer seperti di kantor-kantor atau di warnet-warnet. Yang kedua, koaksial atau coaxial cable. Kabel ini terdiri dari dua macam konduktor yang dipisahkan dengan menggunakan isolator. Dan yang terakhir yaitu serat optik. Kabel ini biasa disebut dengan fiber optik, yaitu dapat mengirimkan informasi dengan cara menghantarkan informasi atau data menggunakan gelombang cahaya. Yang kedua yaitu nirkabel atau wireless, yaitu media transmisi unguided. Media hanya bisa mentransmisikan data dan tidak dijadikan untuk pemandu. Biasanya menggunakan alat bantu dengan antena atau transceiver. Contohnya yang pertama yaitu radio, kedua microwave, ketiga inframerah atau infrared.
Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer. Komputer didesain untuk dapat berbagi sumber daya seperti printer, CPU, berkomunikasi, surel, pesan instan, dan dapat mengakses informasi atau peramban web. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan pengirim layanan disebut peladen atau server. Desain ini disebut dengan sistem client-server. Tujuan pengembangan jaringan komputer yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. 2. Jaringan membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan up-to-date. 3. Jaringan membantu mempercepat proses berbagi data sharing. Yang keempat, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Dan yang terakhir, jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Jenis jaringan komputer yang pertama, LAN, Local Area Network, yaitu digunakan untuk menghubungkan komputer-komputer pribadi dan workstation dalam suatu kantor, suatu perusahaan untuk memakai sumber daya, misalnya printer secara bersama-sama dan saling bertukar informasi yang masih dalam satu area, biasanya terdiri dari komputer, printer, dan perangkat lainnya. MAN atau Metropolitan Area Network, yaitu rangkaian LAN yang berukuran dan berjarak lebih besar. MAN mencakup kantor-kantor perusahaan yang terletak berdekatan atau juga sebuah kota dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi, swasta, atau umum. Digunakan dalam satu area kota hingga 50 km. Selanjutnya, One Wide Area Network dapat menghubungkan suatu wilayah bahkan negara maupun antar benua, merupakan kumpulan beberapa LAN yang ada di beberapa lokasi sehingga dibutuhkan sebuah device untuk menghubungkannya, dan device itu kita sebut router. WLAN atau Wireless Local Area Network, yaitu penggunaan user untuk mengakses data yang diinginkan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh jaringan kabel, seperti mobil atau bepergian. Yang terakhir yaitu PAN atau Personal Area Network, yaitu jaringan antara dua atau lebih sistem komputer yang berjarak tidak terlalu jauh, biasanya berjarak 1-5 meter saja, misalnya pada saat kita menghubungkan komputer dengan HP atau headset. Sekian penjelasan tentang komunikasi data dan jaringan. Terima kasih.